kita akan beralih ke Surabaya, Jawa Timur. Ada rekan Goldi di sana, selamat pagi. Goldi, silahkan dengan laporan Anda. Selamat pagi Ebony dan juga pemirsa TV One. Hari ini dari Biro Surabaya akan memberikan dua informasi untuk kabar pilihan daerah hari ini. Kita awali dari informasi pertama. Menko Polhukam Republik Indonesia Mahfud MD mengungkapkan aturan hukum di Indonesia sebenarnya sudah bagus, namun aparat penegak hukumnya sering berbuat kecurangan. Mahfud MD menyebutkan beberapa kecurangan yang sering dilakukan aparat penegak hukum. Kecurangan penegakan hukum ini dibeberkan Menko Polhukam saat memberikan kuliah umum di Universitas Airlangga, Surabaya. Di hadapan mahasiswa dan Sivitas Akademika Universitas Airlangga, Mahfud MD menegaskan pasca reformasi, hukum di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Hal ini dengan adanya amandemen di konstitusi, pembentukan komisi yudisial, dan KPK, membuat aturan agar tidak ada pelaku korupsi. Menurut Mahfud, aturan-aturan tersebut sebenarnya sudah baik, namun yang tidak baik adalah aparat penegak hukumnya. Aparat penegak hukum itu banyak diwarnai oleh kecurangan politik. Menjadi backing mafia tanah, menjadi backing orang membunuh orang, mafia nikel, narkoba, menjual beli pasal-pasal hukum itu ada di aparat penegak hukum, bukan pada aturan hukum. Dan jumlah keamanan yang dijaga ini secara umum bagus, tetapi oknum-oknum di tempat-tempat tertentu itu masih ada yang nakal. Meski begitu, Mahfud meminta masyarakat agar tidak menyimpulkan bahwa semua aparat penegak hukum banyak yang tidak baik. Karena menurutnya juga banyak aparat penegak hukum yang berkinerja bagus dan mempunyai integritas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Kita ke informasi kedua, Ebony dan juga pemirsa. Aksi perundungan berujung tindakan penganiayaan yang menimpa seorang siswa sekolah menengah pertama di Banyuwangi, Jawa Timur. Korban yang masih berusia 13 tahun harus menjalani operasi di rumah sakit karena luka yang dideritanya. RDA siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Banyuwangi masih tergolek lemas di ruang perawatan Sayu Wiwit RSUD Blambangan. Korban baru saja menjalani operasi karena korban mengalami patah tulang setelah diduga dianiaya oleh teman satu sekolahnya. Tidak hanya patah tulang, korban yang masih berusia 13 tahun ini juga mengalami lebam di beberapa bagian tubuhnya. Dugaan penganiayaan yang diawali oleh perundungan ini terjadi pada Jumat pekan lalu. Korban mengalami perundungan dan penganiayaan di toilet sekolah usai mengikuti ujian susulan dan di dekat lingkungan masjid rumah korban. Orang tua yang tidak terima anaknya menjadi korban perundungan hingga penganiayaan ini langsung melaporkan apa yang menimpa anaknya kepada pihak kepolisian Polresta Banyuwangi. Jam 12.30 baru keluar dari ruang operasi. Keadaannya bagus. Tadi sudah sadar juga, kemudian sudah dilakukan operasi pada pergelangan tangan kirinya. Dan ini sekarang sudah keadaan sadar penuh, sudah mulai makan, keadaannya bagus, tinggal masa pemulihan saja. Menanggapi kasus ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian yang menangani kasus yang dinilai sudah tidak wajar dilakukan oleh pelajar setingkat SMP ini. Sudah masuk di ranah hukum ya. Ketika kejadian itu berlangsung, setelahnya orang tua langsung melaporkan pada pihak kepolisian. Ya, kita tetap menghormati proses hukum kan ya, karena di Indonesia adalah negara hukum, maka ya harus dihormati. Hingga saat ini kasus dugaan perundungan yang berujung ke tindak penganiayaan ini masih ditangani oleh tim Satreskrim Polresta Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Oktavia, TV One mengabarkan. Tidak tahu masalahnya.
Itu tadi Anggia Eboni dan juga pemirsa, dua informasi di kabar daerah pilihan untuk wilayah Jawa Timur Bali. Kembali ke Eboni di studio. Terima kasih Goldi Gumilang atas laporan Anda. Sebelumnya juga ada Wanasari dari Medan, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.